Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Tabaraka wa ta'ala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang Arkanul Islam, tentang rukun Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di rukun Islam yang ketiga. Maka fa insyaallah taala kita akan lanjutkan rukun Islam yang keempat dan kelima. Silahkan buka kitabnya, halaman berapa Pak? 10 Pak? Oh 12. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala ar-rabi'u wa amma saumu ramadhana fahuwa at-ta'abudu lillahi ta'ala bil imsaki anil muftirati fin nahari ramadhana. Rukun Islam yang keempat, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Wa amma saumu Ramadan, dan adapun saum Ramadan, maknanya adalah fahuwa, dia adalah at-ta'abudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil imsaki anil muftirati, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara, yakni menahan diri dari pembatal-pembatal puasa fi nahari ramadhana, pada waktu siang hari di bulan Ramadan. Ya. Itu apa? Definisi pengertian dari saum Ramadan. Jadi menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pada siang hari di bulan Ramadan, ya, sebagaimana keterangannya di situ. Nahar berarti dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, itu apa? Itu definisi dari pengertian dari saum Ramadan. Ya. Kemudian di sini beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan sebagian buah yang bisa kita petik
apabila kita mengerjakan saum Ramadan. Wa min samaratihi tarwidun nafsi antarakil mahbubati tolaban limardatillahi azza wa jalla. Wa min samaratihi, dan sebagian dari buah-buahnya, buah-buah saum Ramadan, tarwidun nafsi, melatih jiwa, ya, melatih jiwa, antarkil mahbubat, melatih jiwa meninggalkan perkara-perkara yang disukai, perkara-perkara yang dicintai. Oleh siapa, Pak? Jiwa atau oleh hawa nafsu, ya kan? Itu diantara buah yang bisa kita peroleh apabila kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini apa? Melatih jiwa kita untuk meninggalkan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, meskipun itu apa hukumnya halal, ya kan? Makan, minum, ya toh. Demikian juga berhubungan suami istri bagi yang sudah punya istri, ya toh. Itu perkara-perkara yang dicintai, ya toh. Talaban limardatillahi azza wajal, ya. Dalam rangka mencari, ya, mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu di antara buah yang bisa kita petik, yang bisa kita peroleh apabila kita melaksanakan saum Ramadan. Ya. Sehingga apa? Kalau kita sudah terbiasa, ya, meninggalkan apa perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu, ya, maka apa? Kalau yang halal saja kita mampu meninggalkannya, apalagi yang haram, ya. Tapi itu apa? Rukun Islam yang keempat, ya. Tapi lanjut aja, ya, kita lanjutkan yang kelima. Al-khamisu wa amma hajjul baiti fahuwa at-ta'budu lillahi ta'ala bi qasdil baitil harami lil qiyami bisa'airil haji. Yang kelima, dan adapun haji, ya, mengunjungi yakni Baitul Haram, Ka'bah, dia adalah at-ta'abudu lillahi ta'ala, yakni apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi qasdil baiti, yakni menuju, ya, menuju ke Baitul Haram, ya, di Mekah, lil qiyami bisyairil haji, yani untuk menegakkan atau mendirikan syariat-syariat haji. Mulai dari yang pertama apa, Pak? Ya, tawaf, ya. Kemudian nanti sa'i, ya. Kemudian apa? Ya, wukuf, ya, mereka jumroh, ya. Itu apa? Itu syariat-syariat haji, ya. Kemudian apa buah yang bisa kita petik apabila kita melaksanakan haji ke Baitullah,
Wa min samaratihi tarwidun nafsi ala badril majhudi al-maliyyi wal badaniyyi fi ta'atillahi ta'ala. Walihada kana al-hajju nau'an minal jihadi fi sabilillahi ta'ala. Wa min samaratihi, dan termasuk yakni buahnya tarwidu nafsi, melatih jiwa, ala badlil majhud. Majhud apa? Yani mengerahkan majhud, yani kesungguhan, ya, baik itu berupa al-mali, berupa berupa harta, ataupun yang berupa badan. Fi taatillah, untuk taat kepada Allah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanal hajju nau'an minal jihadi fisabilillahi ta'ala. Ya. Oleh karena itu haji, ya, itu termasuk satu jenis dari jihad fisabilillahi ta'ala. Karena apa? Karena mengerahkan, ya, mengerahkan baik berupa harta maupun badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengerahkan harta kita untuk yang pertama, ya, untuk daftar, ya, untuk bisa mendapatkan kuota haji. Berapa, Pak? Murah, Pak. Cuma 30. Ya, untuk dapat kuota cuma 30 juta. Enggak banyak kan, Pak? Enggak banyak, Pak. Ya, 30 juta itu enggak banyak. Cuma yang lama antrinya. Yang lama antrinya, Pak, 13 tahun, ya, seperti itu. Insya Allah para santri, mahasantri Mat Ilmi, saya kira semuanya mampu-mampu. Ya. Bagi yang belum mendaftar, sekarang saja, Pak. Ya, segera, ya. Mumpung pandemi. Baik, ya. Maksudnya mumpung masih muda, gitu maksudnya, ya. Ya, masih muda, ya. Kalau antriannya 15 tahun kan tinggal nambahi kan, begitu kan. Apakah daftar haji harus disyaratkan punya rumah dulu? Tidak, ya. Yang penting kan mampu kan? Iya, punya uang. Apakah daftar haji harus punya istri dulu? Enggak juga. Yang bujangan-bujangan enggak usah berkecil hati. Antum bisa nabung dari sekarang, ya. Ya, semampu antum 1.000 atau 2.000. Ya, insya Allah, ya, Allah itu maha kaya. Ya, Allah itu maha kaya. Silahkan, ya, saya mengajak diri saya pribadi, antum sekalian yang belum daftar haji segera daftar haji, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kemampuan kepada kita sekalian untuk bisa berangkat haji. Allahumma amin. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, setelah beliau membawakan beberapa buah yang dapat dipetik dari kita melaksanakan rukun Islam yang 5, ya, beliau sini menjelaskan lanjutnya, ya. Wa hadhihi as-samaratu alati dzakarnaha li hadhil ususi wa ma lam nadkuruhu taj'alu minal ummati ummatan islamiyatan tahiratan naqiyatan.
Wa hadhi samarat, dan buah-buah ini allati dzakarnaha li hadil ususi, yang telah kami menyebutkannya, yakni asas-asas ini, yakni rukun Islam yang 6, yang 5 ya. Jadi buah-buah dari rukun Islam yang 5 yang telah kami sebutkan, wa malam nadkurhu, dan apa yang belum kami sebutkan, karena memang belum menyebutkan hanya sebagian, wa min samaratihi, dan apa-apa yang belum kami sebutkan, taj'alu minal ummati ummatan islamiyatan thahiratan naqiyatan, akan menjadikan umat ini, umat Islam, umat yang thahiratan, ya, yang suci, yang naqiyan, yang bersih, yang jernih. Tadinu lillahi dinal haq, umat yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak. Wa tu'amilul khalqa bil adli wasidqi, dan akan bermuamalah, berinteraksi dengan para makhluk dengan keadilan dan kejujuran. Ya, ini apa? Ini apabila ya kita sudah melaksanakan rukun Islam yang 5 tersebut, ya, akan buah-buah tersebut apa? Akan menjadikan umat Islam ini umat yang suci, yang bersih, yang jernih, yang beragama kepada Allah dengan agama yang hak, yang benar, dan bisa bermuamalah kepada makhluk. Ya, yang namanya makhluk itu ya tidak hanya manusia, bisa manusia, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan kepada benda mati pun bisa bermuamalah dengan baik. Yani dengan apa? Dengan penuh keadilan dan kejujuran. Li'anna ma siwaha min syara'i'il Islam yasluhu bisolahi hadil ususi. Ya, karena apa? Karena apa-apa yang selainnya, ya, selain dari syariat-syariat Islam yang pantas atau layak untuk kesolehan asas-asas ini, itu akan menjadi pantas apa? Dengan yakni keadaan umat dengan solehnya, yakni urusan agamanya, dan akan luput atau akan hilang dari kesolehan keadaan umat ini biqadri ma fatahu min solahi umuri diniha, ya, sesuai dengan kadar apa yang luput dari kesolihan perkara-perkara agamanya. Jadi intinya itu Pak, intinya kesolehan umat itu tergantung kesolehan agamanya. Ya, kesolehan apa? Agamanya. Jadi kebaikan umat
ya kebaikan umat itu tergantung pada kebaikan agamanya. Dan hilangnya kebaikan tingkah laku umat pun akan tergantung pada kadar hilangnya kebaikan agamanya. Jadi kebaikan agama suatu umat itu menentukan kebaikan, ya, kebaikan tingkah laku umatnya, ya. Wa man arada istibanata dzalik falyaqra qaulahu ta'ala. Wa man arada, dan barang siapa yang ingin mengetahui kejelasan hal ini atau hal itu, bahwasanya kebaikan umat itu tergantung pada kebaikan agamanya. Jadi kalau semakin baik agamanya akan semakin apa? Baik suatu umat. Falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Dan seandainya penduduk bumi atau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti kami akan membukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi apa? Mereka mendustakan, ya, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka apa? Kami siksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan. Afa amina ahlul qura, apakah merasa aman, ya, penduduk negeri-negeri itu, ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami bayatan pada waktu malam, wahum naimun, dalam kondisi mereka sedang terlelap tidur. Awa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Atau apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami pada waktu duha, ya, dalam keadaan mereka itu sedang bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah, dari makarnya Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Lanjutnya, wal yangdur fi tarihi man sabak fa inna fit tarihi ibratan liulil albab wa basiratan liman lam yahul duna qalbihi hijabun wallahul musta'an. Fal yangdur fi tarihi man sabak. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan antum lihat, ya. Kalau di sini nadoro pakai fi. Nadoro artinya apa, Ikhwan? Nadoro melihat. Tapi kalau pakai fi itu maksudnya merenungi. Ya. Fi tarihi man sabak.
Coba kamu renungi, pelajari maksudnya ya, pelajari yakni sejarah orang-orang terdahulu kita. Fa inna fitarih ibrotan liulil albab. Karena apa? Pada sejarah orang-orang terdahulu itu ada ibroh, ada pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Wa basirotan dan basiroh, ya, ada ilmu bagi orang yang liman lam yahul duna qalbihi hijabun, bagi orang yang hatinya masih bersih, yang tidak ada hijab yang menutupi hatinya. Wallahul musta'an, dan Allah satu-satunya tempat meminta pertolongan. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai situ dulu ya. Sisi materi kita. Insyaallah taala pertemuan yang datang kita lanjutkan yakni pembahasan usus akidah al-islamiyah ya. Jadi kesimpulannya, poin terakhir yang beliau sampaikan ya, kebaikan umat itu tergantung kepada kebaikan agamanya. Ya. Kebaikan umat itu tergantung pada kebaikan agamanya. Berarti apa? Semakin baik agamanya, maka akan semakin baik umatnya. Kebalikannya, apabila ya kadar kebaikan agamanya itu semakin hilang, maka kadar kebaikan umat pun juga semakin hilang ya. Kalau tidak percaya, silakan antum baca tadi firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 90 sampai 9, dan silakan antum pelajari sirah atau tarikh umat-umat terdahulu ya, umat-umat terdahulu yang mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan sekarang. Coba kita akan mendalami dari sisi bahasa Arabnya. Taib, kita mulai dari rukun Islam yang keempat. Wa amma saumu ramadhana fa huwa at-ta'budu lillahi ta'ala bil imsaki anil muftirati fin nahari ramadhana. Langsung aja nggih, urut dari sebelah kanan saya. Pertanyaannya, saumu. Nama, Pak? Isim fi'il atau huruf? Saumu. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari atau amr? Isim. Ya, kenapa isim? Apa tandanya? Ya, saumu Ramadhana, puasa Ramadan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa itu, Pak? Puasa Ramadan. Itu namanya kata apa? Majmu. Berarti bahasa Arabnya? Nah, mudhof mudhofun ilaihi. Berarti apa tandanya? Apa tandanya? Enggak, tanda isimnya. Tanda isim kan ada berapa? 6 atau 5? Tanda isim ikhwan? Kemasukan tanwin, bisa tulisan tanwin. Yang kedua, ya ada alif lam. Yang ketiga, kemasukan huruf jer. Keempat, kemasukan huruf nida. Yang kelima,
Ya, bersambung dengan isim yang lain. 6. Tidak ada. Berarti 5. Antum boleh yang mana? Nah, bersambung dengan isim yang lain. Namanya aja kata majmuk. Sip. Ya Pak, antum Pak? Ya. Sudah selesai tasrifannya toh Pak? Tasrifan. Semuanya sudah selesai semuanya? Oh belum. Yang sahih sudah semua sahih ya? Yang sahih sudah sahih. Oh belum semuanya. Baik. Selain sahih apa Pak? Selain sahih. Mudha'af. Baik. Selain mudha'af belum. Baru sahih sama mudha'af. Oh belum semuanya. Baik ya, baik ya. Sekarang berarti belum jadi ya, belum saya tanya. Ya kalau som itu tadi isim ya. Itu dari fi'il apa Pak? Soma yasumu sauman. Ya, soma yasumu sauman. Itu nanti binaannya ajwab. Ya. Bolong tengah. Maksudnya apa? Yang di tengah huruf ilat. Ya. Antum Pak, Ramadan. Ramadan ini isim fi'il atau huruf Pak Ramadan? Isim. Baik. Alamannya apa Pak? Mana? Bersambung dengan isim yang lain mana Pak? Pak Ikhwan, tandanya apa Ramadan? Pak Sugeng, tanda isim kok kasrah loh. Lah tadi 5 tadi katanya. Tanda isim loh. Pilih yang mana? Menerima tanwin, kemasukan al, masukkan huruf jar, atau bukan isim, fi'il. Apa huruf? Isim ya. Tandanya apa? Bersambung dengan sauman. Bersambung dengan Saum. saum. Bersambung dengan isim yang lain. Berarti berapa isim berarti? Nah, ya betul, itu 1. Ya, betul ya? Betul. Bukan, isim Pak. Nah, tadi isim tadi. Fi'ilnya soma Pak. Ya. Jadi fi'ilnya soma yasumu sauman. Berarti namanya isim apa? Masdar. Ya, masdar. Belum saya tanya karena apa? Karena antum belum nyampe katanya. Ya. Sip. Ramadan. Ya, Ramadan. Ramadan bisa ditanwin enggak Pak? Ramadan? Tidak bisa. Kenapa? Mamnu minas sorfi. Kenapa mamnu minas sorfi? Nama apa? Emang nama bulan nggak bisa ditanwin? Ya. Antum sudah belajar mamnu minas sorfi belum? Oh belum ya? Belum sampai i'rab ya? Lah antum sampai mana? Udah sampai mana? Alamat i'rab kan? Alamat i'rab. Oh ya, alamat i'rab. Berarti nanti aja, Pak. Sip. Lanjut. Fa huwa at-ta'budu lillahi ta'ala. Antum, Pak? Fa huwa. Pertanyaannya fa. Isim atau huruf? Fa. Huruf. Namanya huruf apa, Pak? Fa. Huruf apa? Ya, kira-kira huruf apa? Karena antum belum belajar huruf ya. Kira-kira huruf apa? Fa. Ya, huruf atop ya. Huruf atop ada 3 ya. Fa, wa sama summa. Huruf atop ya.
Hua. Antum mah? Hua. Isim atau huruf? Isim. Isim apa? Dhamir. Taib. Lanjut. At-ta'abudu. Lanjutnya belakang. Isim atau huruf? Isim. Taib. Ditinjau dari ta'yinnya isim apa? Ta'yin, kejelasan. Ma'rifat, tem. Antum, Mbak? At-ta'budu ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya, isim apa? At-ta'budu. Artinya apa Pak tadi, Pak? At-ta'budu? Nah, beribadah. Isim apa? Penyusunan. Mustaq atau jamid? Mustaq. Kenapa mustaq? Kalau antum bila mustaq berarti antum harus milih di antara isim mustaq. Apakah isim maf'ul atau isim fa'il? Mustaq atau jamid, Pak? Antum mah? Jamid atau mustaq? Jamid. Kenapa jamid? Belum nyari. Fa'il? Loh, jamid kok malah fa'il? Kalau fa'il berarti mustaq no. Itu mah? Jamid. Karena apa, Mas? Masdar. Masdar dari fi'il apa? Ya. Masdar dari fi'il ta'abbada. Taib. Berarti ta'abbada ikut bahasan apa, Pak? Antum mah? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Taba'ada ya taba'adu. Taba'udan. Tambah alif lam. At-ta'abudu. Tidak boleh at-ta'abudan atau at-ta'abudun. Karena apa? Ada alif lam. Ya, kaidahnya apa? Tidak akan ketemu atau tidak boleh ketemu antara alif lam dengan tanwin. At-ta'abudu, ya. Berasal dari fi'il ta'abbada ikut wazan tafa'ala. Ya. Mujaranya apa? Mujaranya As'ad. Abada atau abida atau abuda? Apa? Mujaratnya apa? Apa ikhwan? Ntar, antum taunya fi'il amrnya apa fi'il amrnya? Ubud. Nah, kalau fi'il amrnya ubud berarti fi'il mudhari'nya apa? Ya'budu, ya. Abada ya'budu ibadatan. Abada ya'budu ibadatan, ya. Abidun ma'budun ubud la ta'bud. Terus ma'badun mi'badun, ya. Fa'ala yaf'ulu berarti bab pertama. Bab pertama, Pak. Bab pertama, ya. Baik, lanjut. Bil imsaki. Al-imsak. Antum, Pak? Al-imsak. Isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Alif lam. Baik. Antum, Pak? Lanjutnya, adakah tanda yang lain? Belakang. Selain alif lam?
Ya. Kemasukan huruf jar. B. Bil imsak. Ya, lanjut Pak, antum Pak. Bil imsaki. Pertanyaan sekarang al imsaki. Imsak. Ya, imsak ini kalau ditinjau dari penyusunannya. Ya, semua Bapak. Jamid atau mustak Pak? Mustak. Kenapa mustak? Apa artinya mustak Pak? Kenapa? Bukan mustak kok. Artinya mustak, napa mustak? Nah, pecahan. Kalau jamid beku. Ya, jamid itu beku. Mustak pecahan. Nah, sekarang kira-kira ini beku atau pecahan? Imsak. Apa Pak? Pecahan. Pecahan dari mana? Kan antum menyebutkan pecahan. Lah pecahannya dari mana? Kan mustak itu apa? Terbentuk dari apa ikhwan artinya mustak? Apa artinya mustak? Kata jadian. Jadi-jadian. Jadian dari apa, Pak? Nah, mustak. Mustak itu artinya ya kata jadian. Isim yang diambil disusun dari selainnya. Nah, kalau jamid itu tidak diambil dari selainnya. Kata lainnya kata dasar. Jamid itu kata dasar. Ya, mana ini? Kata dasar atau kata jadian? Atau kata jadi-jadian? Ya Pak? Mana Pak? Hah? Ya berarti antum harus tahu asal usulnya dulu, ya kan? Coba Pak Adi servis. Kira-kira kata dasar atau kata jadian Pak? Ya kata dasar ya, kata dasar ya. Ya, masdar. Ya, masdar. Imsak. Masdar dari fi'il apa, Pak Heru? Amsaka yumsiku imsakan. Kita sering mendengar kata loh Pak, imsak gitu ya. Tapi kan yang keliru, insaf gitu kan. Suruh insaf maksudnya. Jadi apa yang imsak? Menahan. Ya, menahan. Imsak, menahan ya. Menahan, imsak. Ya. Jadi imsak itu adalah masdar. Masdar kata dasar ya. Memang Pak, kalau nanti antum sudah belajar di tingkat lanjutan, memang para ulama itu berselisih pendapat Pak. Jadi yang ada khilaf itu enggak cuma fikih Pak. Nanti di bahasa Arab juga mengenal namanya ada khilaf. Ada juga mazhab juga ada juga. Ada mazhab Kufiyun sama Nisufah. Ya, mazhabnya Kufah sama Basrah. Ya. Ada pendapat yang mengatakan kata dasar itu dari masdar. Ya, masdar itu artinya sumber. Berarti asal usulnya itu ya dari masdar itu. Namanya kata dasar. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan asalnya dari fi'il madhi. Ya, karena kita mengikuti buku Muhtarat atau mungkin buku Mulakhas ya. Beliau menguatkan pendapat masdar itu kata dasarnya. Ya, sehingga apa? Yang lainnya itu apa? Mustak. Pecahan dari apa?
masdar. Kalau kita kuatkan yang fi'il madhi, yang lainnya apa? Mustaq. Gitu loh ya. Jadi memang ya itu ada khilaf ya para ulama ahli lughah ya. Gitu. Ya kan, makanya kan kalau mentasrif kan fi'il madhi dulu kan. Fi'il madhi ya, asal usulnya dari fi'il madhi ya. Makanya ada dua pendapat gitu ya. Nah, kita ngikuti yang di muhtarat. Apa, Pak? Nggih. Mustaq. Mustaq apa? Jamid, Pak. Yang betul jamid. Jamid ya. Kenapa? Masdar. Ya. Jangan keliru nanti ya. Kok jadi bingung malahan. Ya, gitu ya. Terkadang apa kalau tahu persisan ulama itu malah bingung. Makanya Pak, ketika antum belajar apa Pak? Jangan belajar yakni fikih muqaron, perbandingan mazhab. Langsung belajar 4 mazhab. Pusing nanti mumet gitu kan. Belajar itu ya satu mazhab dulu ya. Terserah mau belajar apa, mazhab apa dulu. Mazhab Syafi'iyah atau Hambali. Nah, gitu kan? Sip. Lanjut ya. Sedikit lagi. Ya, kalau amsaka yumsiku imsak ya. Itu kalau dibarengi dengan huruf jer'an itu artinya menahan diri ya. Tapi kalau langsung dengan bi itu artinya adalah memegang. Karena apa? Asalnya dari memegang ya. Dari masaka yamsiku ya, masaka yamsiku ya. Masaka yamsiku maskan artinya memegang. Kalau ditambah huruf jar an artinya menahan diri. Ya, imsak menahan diri. Baik. Lanjut. Anil muftirati. Antum Pak? Pak siapa lupa Pak? Belum kok. Al muftirat. Ya, isim betul Pak. Alamatnya apa Pak? Oke. Tandanya apa Pak? Yang penting itu tandanya. Apa? Bukan jar, kemasukan huruf jar ya. Adakah tanda yang lain, Pak? Iya, betul. Ada alif lamnya ya. Barakallahu fikum. Lanjut, antum ah. Al-muftirat. Pertanyaan selanjutnya. Kalau ditinjau dari jumlahnya atau bilangannya isim apa itu? Jamak. Jamak apa? Jamak muannas salim. Taib. Antum Ustaz Ferry? Al-muftirat jamak muannas salim. Pertanyaannya, apa mufradnya? Mufrad. Mufradnya apa mufradnya? Apa artinya al-muftirat, ikhwan? Pembatal. Sekarang bagaimana kalau kita mengatakan satu pembatal? Antum, Mbak? Yang keras? Apa? Muhtarat. Yang keras gak dengar. Ya. Muftirat, mufradnya muftiratun. Ya, karena ada alif lam berarti pakai alif lam ya, Pak ya. Kalau jamaknya pakai alif lam berarti pakai alif lam berarti apa? Al-muftiratu. Baik. Al-muftiratu satu pembatal. Al-muftirat pembatal. Bukan dua loh ya. Pembatal. Baik. Antum mah? Al-muftirat pembatal.
Baik. Sekarang pertanyaannya. Kalau ditinjau dari tarkib. Nah, ini penting ini tarkib. Penyusunannya. Tadi. Jamid atau mustaq? Beku kata dasar apa kata jadian? Jamid. Kenapa jamid? Masdar. Masdar dari apa? Nah, antum harus tahu. Masdar dari apa? Apa? Masdar dari fi'il apa? Antum Pak, lanjut. Antum pilih apa? Jamid atau mustaq? Kata dasar. Berarti apa jenenge? Jamid apa mustaq? Jamid. Baik. Kita kembali ke depan ya. Depan Pak, antum ah. Jamid atau mustaq? Pembatal. Pembatal. Pembasuh, pemukul, penolong. Nggak tahu. Jadi bantu bahasa Indonesia kalau nggak tahu. Penolong. Siapa yang menolong? Penolong. Penolong, orang yang menolong. Pemukul, yang memukul. Kenapa berarti Pak? Mustaq. Kenapa mustaq? Loh, tinggal milih Pak. Iya, tinggal milih. Apakah dia itu isim fa'il atau isim maf'ul? Nah itu tinggal milih. A, B atau C atau D atau E. Maaf. Apa artinya maf'ul? Yang dikenai. Saya tadi kan bilang pembatal. Nah, isim fa'il. Nah, sekarang Pak Sugeng, isim fa'il dari fi'il apa? Itu yang penting. Apa benar kalau dia isim fa'il? Antum kan ada saya tasrifannya. Antum harus pertama, ikhwan, antum harus nebak-nebak dulu. Ini kira-kira apa ini ya? Antum berarti cari di tasrifan, kira-kira apa? Ya, makanya pentingnya antum belajar dulu di rumah. Ya toh, antum buka kamus, antum buka muhtarat. Ini kira-kira pasnya apa ya? Apa Pak? Kira-kira Pak Sugeng? Ya, udah betul isim fa'il, udah betul isim fa'il. Kan pelaku, penolong, pembantu, pemukul, penyerang. Kan bisa ditebak, Pak. Kalau mimnya itu dindoma, ikhwan, berarti apa? Mazid. Mimnya itu dindoma itu mazid. Jadi antum jangan nyarinya di sulasi mujarrad, mazid. Untuk Pak? Iya betul. Aftoro, ya aftoro ikut dosen apa? Af'ala ya. Jadi dia berasal dari fi'il aftoro. Aftoro yuftiru if ifti toron iftoron. Kok ketoknya kayak gitu? Aftara yuftiru iftoron. Nah. Ya, kita sering mendengar kata apa, Pak? Iftar. Dulu, Pak, kita sering mendengar kata iftar. Mana iftar? Nah. Iftar kok.
Nah, berbuka iftar ya. Ya pembatal. Batalkan puasa iftar ya. Kalau takjil. Kalau iftar berbuka, kalau takjil menyegerakan, maksudnya menyegerakan berbuka maksudnya. Sudah masuk adzan terus menyegerakan apa berbuka, takjil itu namanya ya. Itu ya, biasanya kalau takjil apa? Makanan kecil kan? Nah. Jadi apa? Dari fi'il aftara yuftiru ya. Kalau sulasi mujaradnya fatara yafturu fatron. Ya. Aftara yuftiru iftaron terus muftirun. Lah ketemu. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun, Mbak. Muf'alun. Aftara yuftiru iftaran muftirun. Berarti apanya muftirun? Yang membatalkan atau pembatal. Kan awalan pe kan yang kan. Itu kan? Penolong yang menolong. Pemukul yang memukul ya. Baik. Gitu ya. Nah. Terus muftirun muftarun. Terus fi'il amarnya apa? Aftir. La tuftir muftarun. Muftarun ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah habis waktunya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.